Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang diagram nol, yaitu diagram yang menggambarkan proses dari data flow diagram. Bisa kita lihat nanti untuk contohnya dari diagram nol ini. Anda bisa membaca sendiri keterangan-keterangannya. Contoh dari diagram nol bisa kita lihat di sini ya. Calon siswa tentang dia mengambil formulir dari bagian pendaftaran, kemudian mengisi data dan mengembalikan data siswa ke bagian pendaftaran. Begitu juga dari pihak bank, dia mengambil formulir dari pendaftaran, kemudian data siswa yang masuk di bank dia kembalikan ke bagian pendaftaran, kemudian diserahkan ke bagian tes seleksi. Begitu juga bagian tes seleksi, dia memberikan formulir tes kepada siswa, kemudian siswa melaksanakan tes, kemudian hasilnya dikembalikan ke bagian tes seleksi dan data nilainya ini disimpan ke dalam file hasil tes. Bagi yang sudah lulus, dia datanya akan masuk di bagian pembayaran. Nah, formulir pembayaran akan dikasihkan kepada siswa, kemudian siswa melakukan pembayaran dan kwitansinya dikasihkan ke siswa, datanya dimasukkan ke dalam bagian administrasi. Begitu seterusnya, jika sudah selesai pembayaran, maka di datanya, data siswa yang sudah melakukan pembayaran diberikan kepada pembuatan laporan, bagian pembuatan laporan, kemudian untuk dibuatkan laporan dan disetorkan kepada kepala sekolah dan ketua yayasan. Nah, ini contoh diagram nol lebih kalau diagram konteks itu adalah masih unggul, kalau di sini sudah mulai dipecah-pecah. Di sini ada bagian pendaftaran, ada bagian seleksi, ada bagian pembayaran, dan ada bagian pembuatan laporan. Inilah yang disebut diagram nol. Kita akan berlanjut untuk diagram rinci. Ini lebih rinci lagi daripada diagram nol, ya. Diagram rinci adalah diagram yang menguraikan proses apa yang ada dalam diagram nol atau diagram level di atasnya. Ini bisa kita lihat untuk diagram rincinya. Pada bagian pembayaran ini yang kita bahas ya. Bagian pengisian formulir. Nah, ternyata formulir diberikan ke siswa, siswa bisa mengembalikan lagi bagian formulir. Nah, kemudian formulir dimasukkan ke dalam penyerahan data siswa untuk dicek dan dikasihkan ke bagian akademik. Siswa diberi kwitansi oleh bagian akademik. Nah, ini satu contoh data siswa dimasukkan ke dalam file data siswa. Begitu juga untuk yang siswa yang daftar di bank, ya. Ini adalah diagram rinci. Jadi dia lebih rinci, lebih detail daripada diagram nol. Nah, untuk berikutnya tugasnya melanjutkan yang kemarin, buatlah diagram nol dan diagram rinci yang sesuai dengan diagram konteks pada sistem yang pertama dulu. Ya, jadi tugasnya sambung menyambung. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.